Selamat malam pemirsa, tadi kita sudah mendengar secara seksama komentar dari masyarakat sudah menuai pro dan juga kontra. Wacana Presiden 3 periode ini sangat menghebohkan kita semua karena diusung oleh sebuah relawan yang baru saja lahir. Jokpro, apa sebenarnya tujuannya? Sebenarnya apa yang menjadi motif dibalik itu? Apakah tidak melanggar konstitusi? Apakah masih ada celah dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengusung 3 periode? Bahkan yang diusungkan ini tidak tanggung-tanggung ya Maria, duetnya duet maut ini. Antara Presiden Joko Widodo sama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sebelumnya jadi lawan, sekarang mereka ingin ikat menjadi satu seperti itu. Karena ada yang mengatakan bahwa sejumlah orang-orang di sekeliling istana kemudian yang bermanuver untuk menggolkan hal ini, wacana 3 periode, atau justru sebenarnya ada segelintir orang yang ingin menikmati hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menggolkan wacana 3 periode di kemudian hari. Untuk siapa sebenarnya? Kepentingannya apa? Kita dengarkan dulu Leandro, salah satu orang pertama yang kemudian menggemakan wacana 3 periode, Muhammad Kodari, penasihat Jokpro berikut ini. Pak Prabowo ini merupakan dua tokoh yang merupakan titik temu, baik pada level masyarakat maupun pada level elit. Wah, ini akan menjadi aliansi besar nasionalis Indonesia. Ya, kalau cuma satu pasangan, maka kemudian tidak ada ruang bagi elemen-elemen seperti yang sudah-sudah, ijtima ulama segala macam itu untuk memprovokasi calon presiden untuk menggunakan isu-isu agama seperti yang sudah-sudah. Sehingga kalau tidak ada isu agama masuk ke sana, maka insya Allah pilpresnya akan berjalan aman, damai. Dan jangan dibantah, jangan naif ya, termasuk teman-teman saya akademisi gitu ya, jangan naif. Realita 2014, 2017, 2019 adalah fakta yang nyata gitu. Dan Anda tahu nggak, sadar nggak ya bahwa sebetulnya Indonesia ini sekarang secara elektoral itu sudah terbagi dua. Kalau lihat hasil pemilu tahun 2000. Kabarnya dari Jokpro punya data, tapi dari pihak istana Maria langsung bereaksi dan menanggapi tanggapan dari Bang Kodari. Kita simak bersama ini pernyataan dari Fajrul Rahman. Kami mengingatkan kembali bahwa Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1998. Juru bicaranya sih mengatakan ingin taat konstitusi. Kita dengarkan langsung pernyataan dari orangnya langsung. Presiden Joko Widodo yang sudah 2 kali sebenarnya mengungkapkan Desember 2019 dan juga Maret 2021. Nggak mau sama sekali. Katanya nggak mau, kita dengarkan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak ada niat dan juga tidak ada minat. Sekarang fokusnya masih mau pandemi. Mungkin dari yang bersangkutan tidak ada niat, tapi bagaimana dengan yang mengatasnamakan relawan Jokpro? Katanya punya survei yang menunjukkan bahwa baru saja banyak dibentuk sekali pemilih yang ingin Jokowi maju lagi. Kita akan bahas lebih dalam, kami juga libatkan Anda pemirsa, bertanya langsung dengan Kodari, dengan Adi Armando, dengan Adi Praitno. Bisa Anda tanyakan, mention namanya saja. Iya, langsung melalui line Twitter kami di @catademokrasi. Langsung saja kita panggil narasumber pertama kita, Bang Ade Armando, Direktur Komunikasi Saiful Muzani Research and Consulting. Silakan. Selamat malam, Bang Ade Armando. Sehat Bang Adi. Sudah kita siapkan kursinya Bang Adi. Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno bisa bergabung bersama kami. Mas Adi Praitno di sisi kiri boleh diisi. Silakan. Mas kursinya Mas. Mas Adi, selamat malam. Sehat Mas Adi. Dan selanjutnya the man of controversial kalau kata Mas Adi, kita panggil pada malam hari ini, Muhammad Kodari. Selamat malam.
kita sebutnya pada malam hari ini bukan lembaga surveinya, tapi Muhammad Kodari, penasehat Jokpro. Gerakan Jokowi tangannya Prabowo. sudah menandakan apa ini? Bang Kodari sehat, Bang Kodari assalamualaikum Bang. Persatuan Indonesia. Oh, persatuan. Wah, mantap. Kita juga melibatkan dari sambungan Zoom ada Mas Arief Puyono, politikus Partai Gerindra. Selamat malam Mas Arief Puyono, sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semuanya, Mas Kodori, Mas Adi, Bang Adi Armando, sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat, suara sudah jelas. Mas Arief bisa bergabung dari awal hingga akhir Mas di dialog ini secara Zoom. Bang Kodari, kami penasaran Bang Kodari. Terpikirkan Bang, Jokpro baru lahir ini langsung menggagas Jokowi duet sama Prabowo maju 3 periode. Seperti apa ini? Ya, jadi pertama adalah gagasannya dulu ya. Dari dulu saya itu punya concern besar terhadap pemilu kita yang sekarang sudah berbeda Bang Ade ya. Mas Adi berbeda dengan 2004, 2009. Kalau dulu itu isu primordial itu ada, tetapi gemanya tidak seperti pada saat ini ya. Satu karena memang persoalan politik identitas itu tidaklah politik identitas dulu tidak seperti sekarang ya. Francis Fukuyama itu menulis buku bagus sekali judulnya Politik Identitas. Dia menggambarkan bagaimana dunia sekarang ini sangat didominasi oleh masalah identitas ya, apapun persoalan dilihat dari kacamata identitas dan kita tahu bahwa ketegangan juga terjadi di Eropa, di Amerika Serikat dan ya tentunya di Indonesia begitu. Ya, di dalam negeri kita seperti apa? Iya, di dalam negeri kita juga seperti itu, bahkan dalam konteks Indonesia sebetulnya kan ini persoalan laten ya, karena memang negara ini ketika didirikan itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, luas luar biasa. Saya menyebut Indonesia itu sebagai the impossible nation sebetulnya, yang bisa menjadi satu karena ada gagasan tentang persatuan dan kesatuan. Dan kita harus sadar bahwa dari awal memang Republik ini ada perdebatan-perdebatan ideologi ya, dan rupanya itu menjadi istilah saya itu buaya begitu ya. Kalau nggak ada pemilu dia diam gitu anteng, tetapi begitu pemilu dia keluar dengan giginya. Lantas kenapa nama Jokowi yang masuk? Saya tambah lagi. Dan kita sekarang ini hidup di dunia medsos. Oke. Nah, media medsos itu membuat situasi dan kondisi itu menjadi berubah. Hoax menjadi luar biasa ya. Dan yang ketiga mungkin politisi kita ini juga menjadi semakin dalam tanda kutip nekat begitu. Saya tidak pernah terbayang seperti tahun 2014 ada yang namanya tabloid diterbitkan begitu dan isinya hoax. Ya, Jokowi disebut komunis, Kristen dan seterusnya dan itu beredar, diedarkan begitu rupa saya tidak pernah terbayangkan begitu. Ada situasi yang sekarang tidak terjadi di masa lalu. Nah, saya melihat dari hasil pemilu 2014 ke 2019 itu trennya makin mengeras sesungguhnya. Jadi kalau secara elektoral Indonesia ini terbagi dua sudah. Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Di Indonesia Timur Jokowi, di Papua dapat 90%, NTT 88%, Bali 91%. Di Sumatera Barat Prabowo 86%. Lalu kemudian di Aceh 85%. Nah, saya melihat isu-isu ini nanti di tahun 2024 yang akan datang itu akan terulang kembali, hakul yakin terulang kembali, dan pada tahun 2024 itu saya melihat itu akan sulit kita kendalikan. Nah, terus terang pemicunya adalah Mas Ade, waktu saya melihat Pilpres Amerika Serikat, itu tidak pernah terbayang dari saya bahwa ada calon presiden menolak hasil Pilpres, kemudian memerintahkan para pendukungnya untuk menyerbu Capitol Hill. Begitu. Saya melihat itu akan terjadi dalam konteks Indonesia dan lebih sulit dikendalikan, apalagi kita segera masuk 5G dan pada saat itu nanti terjadi akan banyak korban dan kalau kita tidak cegah dari sekarang hal itu akan terjadi. Jadi Jokowi dan juga Prabowo menurut solusi. Jokpro bisa mencegah itu semua, membuat bisa mencegah persatuan. itu. Ya, bisa mencegah itu. Kenapa? Satu, ya, Jokowi banyak pendukungnya, Prabowo banyak pendukungnya. Oke. Yang kedua, ya, dengan Jokowi Prabowo, saya hakul yakin insya Allah nanti ini akan melahirkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Nah, kalau melawan kotak kosong, ya pasti tensi politik akan turun sangat drastis. Tidak ada peluang bagi kalangan politik tertentu, ijtima ulama atau apapun memberikan stempel calon Islam kepada salah satu calon seperti yang terjadi pada Prabowo di pemilu yang lalu, begitu. Kotak kosong tidak mungkin distempel calon Islam, begitu. Dan pengalaman selama ini kalau lawan kotak kosong, ya dia akan turun, ya tensinya. Kemarin ada teman dari NTT, Pak Kodari di NTT Jokowi 2019 88%.
Kalau pasangan dengan Pak Prabowo, insya Allah 100%. Insya Allah itu dari saya, mohon maaf, dia Kristen keyakinannya ya. Bang Kodari juga nampaknya 100% Begitu. juga. Kita tanyakan Iya. tapi ke Mas Arief Puyono. Mas Arief, Ketua Umum Anda disebut-sebut namanya. Jokpro, Jokowi Prabowo. Anda 100% juga tidak keyakinannya? Tidak. Tidak. Ya kan? Karena ide 3 periode itu yang saya gulirkan lebih awal dari Mas Kodori itu, maksudnya adalah untuk masa depan bangsa ini. Ya, jadi ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Pertama, saat ini kita sedang menghadapi COVID. Artinya negara dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu COVID akan berakhir sampai kapan dan akan selesai sampai kapan, yang punya dampak terhadap perekonomian, kehidupan manusia, kita tidak tahu. Kalau 2024 dilakukan Pilpres, yang pasti ya kan akan ada risiko besar penularan COVID lebih besar. Ya, artinya kenapa saya menginginkan Pak Jokowi dilanjut 3 periode. Pertama, Jokowi adalah seorang pemimpin ya yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini dalam keadaan saat ini. Ya. Lalu alasan kedua adalah untuk perbaikan politik Indonesia ke depan dan kesinambungan pembangunan Indonesia ke depan. Mas Arief. Kenapa? Politik Indonesia ini kan dagang sapi. Ya kan, tidak seperti di negara-negara yang sudah demokrasinya lebih maju. Artinya seorang presiden terpilih akan sibuk dagang sapi di tahun pertama. Ya, nah 2 periode juga di 2 periodenya juga sibuk. Ya kan, artinya tidak efektif. Padahal presiden ini model kayak Jokowi ini sangat dibutuhkan. Kita beri kesempatan lagi 1 periode. Ya, ada 2 jalan untuk melakukan 3 periode tersebut. Kalau di dalam keadaan darurat saat ini, ya mungkin dilakukan dekret presiden, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden. Atau amandemen UUD 45 bahwa seseorang bisa 3 kali periode. Saya tidak mendukung Jokowi Prabowo sama sekali. Yang Anda dukung Tidak siapa Mas mendukung. Arief jadinya? Mas Arief. Kalau Yang Jokowi saya Prabowo- dukung itu adalah sistemnya. Oke. Sistemnya ya. Jadi kalau dibilang pemikirannya Mas Kodori ini hanya short term, hanya mengatakan 2024 itu akan ada polarisasi. Saya bicara untuk lebih jauh bangsa ini punya Mas Arief. sistem politik yang lebih baik, ya kan? Punya kesinambungan pembangunan yang lebih baik. Jadi ada 2, yaitu dalam keadaan darurat dan dalam keadaan biasa untuk 3 periode. Ya. Artinya unpremeditated dan premeditated. Ya, premeditated itu bisa kita canangkan. Kalau unpremeditated itu adalah tiba-tiba, yaitu adanya COVID. Artinya bisa saja Pak Jokowi mengeluarkan dekret presiden bahwa perpanjangan masa jabatan presiden juga DPR RI diperpanjang. Artinya kan tidak ada yang rugi. Mas Arief, Ya kan, berbagai manuver daripada- nampaknya tadi sudah Anda sampaikan untuk kemudian melanggengkan masa periode Pak Ya. Jokowi dengan berbagai alasan tadi sudah Anda jabarkan juga. Ya. Tapi Anda sebagai masih dalam lingkup politisi Partai Gerindra, bagaimana dengan Ketua Umum Anda, Pak Prabowo? Ya, nggak apa-apa kan. Kalau 3 periode kan dia juga punya kesempatan maju kalau dilakukan lewat Pilpres. Juga perpanjangan periodenya Pak Jokowi bisa dilakukan tidak melalui Pilpres, yaitu melalui dekret presiden bahwa negara dalam keadaan darurat. Gak ada masalah. Mas Arief. Dan rakyat pasti Mas tidak Arief, marah. yang Anda lihat jadi motif Jokpro ini apa? Majukan Jokowi dan juga Prabowo untuk 3 periode. Begini kalau motifnya ya, 1 alasan polarisasi salah. Ya. Karena apa? Kita kan bicara Indonesia ini ke depan untuk ribuan tahun, bukan untuk 2024. Lah Prabowo sama Jokowi itu umurnya sampai kapan? Iya kan? Apakah nanti kalau Jokowi dan Prabowo berkuasa tidak ada lagi Pilpres? Kan harus ada Pilpres. Apakah menjamin tidak ada polarisasi lagi? Kan tidak. Ya, artinya ya saya tidak mendukung Jokowi Prabowo. Bang Kodari ditanggapi Ya. dulu Mas Arief. Sampai situ dulu poinnya. Bang Kodari langsung ditanggapi Bang Kodari. Kalau saya sih first thing first aja ya. Jadi ya kita selesaikan satu masalah, kemudian ya nanti kita lihat lagi
masalah berikutnya. Yang jelas paling tidak kita bisa buying time ya. Menurut saya memang pada situasi dan kondisi sekarang ini kita sedang bertempur ya dengan pemikiran-pemikiran radikal yang sudah mulai punya kaki yang dalam karena selama ini relatif dibiarkan. Ya, saya melihat bibit-bibit itu paling tidak ya semenjak saya masih kuliah tahun 90-an lah. Berarti sampai sekarang kira-kira 20-25 tahun begitu. Jadi kita perlu waktu dan menurut saya dengan cara seperti ini kita bisa menyatukan kalangan nasionalis. Terus terang saya mau membangun aliansi nasionalis besar begitu. Sehingga kemudian aliansi nasionalis ini tidak dimanfaatkan oleh kalangan-kalangan radikal tadi itu gitu. Dia bersatu. Ilham yang lain sebetulnya adalah ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo bergabung, itu informasi dari Kominfo, hoax turun 80% loh. Turun 80%. Anda bicara berdasarkan data ini? Iya, datanya dari Kominfo kalau ya. kita lihat raut mukanya sangat meyakinkan. Dari Maria, data ya. Kominfo Sangat ya, meyakinkan. data Kominfo. Saya orang data, saya percaya kepada data gitu. Semua rancangan-rancangan atau pikiran-pikiran itu dasarnya adalah data gitu. Bang Kodari, Kenapa karena kalau Prabowo misalnya- juga karena data gitu loh. Nggak ada orang yang memang dipilih oleh masyarakat Indonesia selama ini selain Prabowo. Jadi singkatnya, momentum 2024 adalah momentum untuk menggabungkan cebong dan kampret dan meminggirkan kadrun. Supaya kadrun jangan sampai ikut-ikut memanipulasi kampret. Begitu. Oke, kita Iya. cukup sampai di situ dulu, Bang Iya. Kodari. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Kadrun Mas Adi dan juga kampret Mas Ade. digaungkan lagi kan itu udah cooling down lah Bang soal itu. Oh tidak, Bang tidak. Kodari. Jadi Ditahan begini, dulu, Bang saya Kodari. bilang Tahan ini dulu, adalah Bang Kodari. buaya. Maria, kita harus Nah, jeda dia dulu. buaya. Maria. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui survei kami, melalui line Twitter di @catatanDemokrasi, setuju atau tidak setuju, ataupun mungkin juga bisa bertanya langsung ke Mas Adi, Mas Ade maupun Mas Kodari di sini. Usai jeda kami kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Ini sudah banyak juga para penanya yang sudah kemudian memberikan pertanyaan ke line Twitter kita, Andre. Siapa, Maria? Kita bacakan. Yang pertama langsung ditujukan mention untuk Bang Kodari. Nah, dari @jajang10388, saya ingin nanya pada saudara Kodari, Anda mengklaim bahwa jabatan Jokowi 3 periode berdasarkan keinginan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana Bang Kodari? Karena kalau kepentingan pribadi, tolong jangan bawa rakyat. Sebab berdasarkan tingkat kepuasan publik, mayoritas rakyat, ini yang ngomong Jajang ya, tak puas dengan kinerja presiden, kata begitu Bang. Ya pertama kalau kita mau memberikan penilaian atau angka tentu harus dengan metodologi tertentu ya dan dalam hal ini adalah survei. Alhamdulillah kebetulan ada 2 teman saya ya, Bang Ade Armando ya dengan Adi Prayitno, dua-duanya baru selesai melakukan survei. Ya. Seingat saya kalau Bang Ade Armando itu hasil surveinya lembaganya namanya SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi 76%. 75%. Iya. Nah, kalau 75% kan artinya mayoritas puas. Sambil begitu. kita tampilkan Iya. Bang Kodari. Nah, Kita kalau juga kita punya ada datanya, angkanya. kita ada datanya. Kalau Coba Bang sambil Adi kita Prayitno saya lupa angkanya persis berapa gitu. Ini. Ya. Angkanya ini ya. Oke, Bang Kodari angkanya. juga bisa lihat di layar. Oh. Kalau ini adalah Ini untuk, pandangan jika Jokowi Oh, kembali. soal dengan 3 Jokowi periode. 3 periode. Ya, intinya sih 75%, 76%. Kalau Bang Adi berapa angkanya tingkat kepuasannya? 69%. Ya, agak berbeda tetapi tetap mayoritas itu puas. Nah, yang kedua kalau bicara 3 periode, saya kalau pakai datanya SMRC, Jauh berbeda, Bang. mayoritas masih tidak setuju. Saya terbuka, saya akui. 42,6%. 52%. 42,6%. Yang tidak setuju 52%. Kalau digabung nih, yang tidak setuju dengan tidak setuju banget gitu. Harus lengkap. Ya, Karena betul ya. ya? Karena itu ada 2 jenis jawaban ya. Ada pakai banget, ada nggak pakai banget gitu ya. Yang setuju 40% ya. Nah, kalau Bang Adi itu seingat saya nih di parameter itu yang setuju itu angkanya berapa Bang Adi? 27%. Yang tidak setuju 42%. Lebih banyak yang tidak setuju versi lebih banyak. parameter ya. Dua-duanya sama-sama banyak tidak setuju. Tetapi poin saya adalah Jadi, bahwa jadi mimpi 3 periode data itu setujunya dari mana Bang Kodari? yaitu 40%. Jadi kalau dari Bang Ade itu 40%, kalau beliau 27%. Pertama adalah 40% dari 200 juta itu banyak. Saya tidak bermimpi di siang bolong, saya tidak sendirian. Ada 40% garis miring 80 juta yang punya mimpi seperti saya, begitu. Nah, angka 40% ini saya akan gaspol ke depan. Dengan cara apa? Sosialisasi mengenai kenapa harus 3 periode.
Bang Arief boleh, karena dia pengen misalnya masalah COVID dan seterusnya. Kalau saya, concern saya adalah soal polarisasi. Ya, solusi itu kan tergantung perspektifnya. Anda optimis sekali Bang, bisa kembali iya mendongkrak optimis persentase banget. itu. Saya optimis Bang banget. Kodari. Ya, saya optimis banget. Berdiri ya. Saya Aku optimis banget. yakin. Karena pada bulan Maret kemarin waktu saya baru bicara, survei Carta Politika yang menyatakan setuju cuma 13%. Sekarang? Begitu saya ngomong, ya, Adi survei naik 27. Saya ngomong lagi, SMRC 40%. Bang Saya Kodari, dalam tapi waktu yang- 6 bulan Bang ke Kodari depan getol banget lebih kita. banyak yang akan Bang setuju. Kodari, Anda semangat getol banget, kita makin curiga. Di balik Anda ada Loh, siapa saya Bang memang Kodari? dari sananya kan saya orangnya memang bersemangat seperti ini. Saya nggak perlu siapa-siapa, saya akan mengajak banyak orang. Ada yang Bang menuduh Kodari, Anda cari proyek, Anda ingin jadi menteri. Ya enggak lah, buat apa saya jadi menteri? Saya ini orang sukanya bebas. Saya sukanya bebas ya. Jangankan jadi menteri, jadi dosen yang seminggu sekali aja jadwalnya tetap saya nggak cocok. Bang Kodari. Iya, apalagi jadi menteri. Pagi-pagi sudah harus acara ini, jam 9 acara ini, jam 11 acara ini. Enggak, saya nggak mau. Ya, Ini sama saya netizen dicatat ya, tidak mau cocok. jadi menteri Iya, Bang Kodari, nggak kita mau jadi lihat menteri nanti. saya. Bang Kodari, Nggak, kalau misalnya Anda getol 100% sampai berdiri tadi, Iya. tapi kalau orang yang nggak mau gimana? Siapa orangnya? Pak Presiden, Pak Jokowi 2 kali menolak. Iya kan begini, aturannya sekarang ini kan 2 periode. Kalau nanti kemudian diamandemen oleh MPR 3 periode, ya saya kira akan lain tuh ceritanya. Dan memang dakwah saya ini kepada masyarakat Indonesia yang pada gilirannya akan berbicara Jadi kepada maksudnya MPR. Pak Presiden Jokowi akan ini tidak bicara konsisten? kepada DPR, bicara kepada DPD, bicara ke partai-partai. Semua masih bisa Anda goyang. Loh, jadi gini, saya sekolah di Inggris itu, buku banyak tuh waktu master itu. Oke. Yang saya ingat itu satu kalimat, politician go where the voters are. Jadi politisi atau partai politik itu nanti lihat pemilih itu ada di mana gitu loh. PDI Perjuangan misalnya, sekarang 66%, nah surveinya SMRC, penjelasan nanti di beliau, 66% alias mayoritas sudah mau Jokowi 3 periode. Politisi akan melihat Iya. pemilih. Mas Adi Armando, Iya, komentarnya iya, Mas Adi Armando, Kita dengarkan kasih data dulu. Anda tadi, penjelasannya sebenarnya seperti apa? Ya, ada banyak jadinya ya. Tapi memang Kita tampilkan juga datanya, boleh Oke. ditampilkan. Jadi kalau kembali ke data yang disebut oleh Bung Hodari tadi adalah pertama-tama betul. Jadi angkanya itu bahkan Anda lebih ingat dari saya. Saya pikirnya 53%. 53% dari rakyat Indonesia mengatakan Pak Jokowi nggak perlu maju lagi. Jadi cukup 2 kali. Sekitar 40 something persen ya Bung Hodari itu bilang bahwa maju. Ya. Tapi yang tadi nggak disebut adalah ini ada 2 pertanyaan yang terpisah sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah kita jangan pernah lupa agar Pak Jokowi bisa terpilih kembali 3 kali, itu kita harus mengubah undang-undang. Dan ini yang sebetulnya jadi persoalan. Yang kenapa ini diributkan. Karena agar dia bisa dipilih kembali menjadi presiden, harus ada perubahan undang-undang. Ya, membutuhkan 1/3 anggota MPR dan juga 273 Sebetulnya kalau DPR. hitung-hitungannya kemarin Mbak Bivitri itu udah dengan bagus sekali bilang hitung-hitungannya sih goal. Kalau itu dijalankan, kalau beliau ini kerja keras kampanye, lobby ke sana kemari dan kan kita harus menduga bahwa bukan hanya Kodari yang ngomong begini. Ini kan ada orang-orang lain kan ya. Kalau itu dijalankan bisa goal. Jadi ada orang-orang lain, Bang Kodari? Nah ini kan Siapa belum saja? selesai jawaban saya. Saya dulu dong. Oke, kita berikan Saya kesempatan bilang dulu. bahwa yang penting adalah ada 74% sebetulnya rakyat Indonesia yang mengatakan bahwa sebaiknya peraturan tersebut tidak diubah. Jadi ada 2 nih. 74% bilang bahwa jangan Nggak usah amandemen. dirubah, ya. Amandemen tentang pemilihan presiden. Tapi kalau ditanya, kalau yang majunya Pak Jokowi, Anda setuju nggak? Berubah menjadi 40 sekian persen. Tapi tetap mayoritas, betul kan? Mayoritas tetap bilang nggak setuju. Cuman Bung Hodari ngelihatnya yang 40% ini. Itu aset buat dia nih. Nah, Padahal lebih banyak yang nggak setuju gitu. ya, selisihnya 14%. Tapi satu hal yang sebelum masuk ke data berikutnya, saya ingin katakan begini. Ini buat Bung Hodari nih ya. Anda secara baik menjelaskan kenapa pasangannya Jokowi dan Prabowo. Mencegah polarisasi. Tapi kenapa harus Jokowi maju lagi? Itu tidak menjelaskan kenapa itu akan mencegah polarisasi. Sabar. Ini mau Kalau langsung dijawab calon yang Bang kalau Kodari ini. kita Tahan punya dulu, Bang banyak Kodari. calon lain kan di luar Pak Prabowo ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Ridwan Kamil, at least itu yang paling tinggi ya, betul ya.
Nah itu kan kita nggak usah mengatakan kalau mereka yang maju, polarisasi akan berulang, makanya harus Jokowi. Jadi yang soal kenapa Jokowi harus 3 kali, menurut saya sulit untuk dijelaskan dengan argumen sekedar menghindari polarisasi. Oke, Tidak argumennya ada. tidak cukup Mas Adi sampai situ dulu. Mas Adi Praitno, kita dengar komentarnya Mas Adi Praitno juga Sepaham menggelar juga survei tidak juga. dengan Mas Ade? Ya, pertama Bang Kodari ini pandai mencari celah dari berbagai survei yang dilakukan. Misalnya soal jabatan presiden 3 periode, ada sekitar persentasenya 25%, 27% yang tidak setuju. Hasil survei Anda? Betul, itu bagi Bang Kodari adalah alat yang bisa dikapitalisasi sehingga Bang Kodari tidak bisa dituduh sebagai orang yang sendirian memperjuangkan 3 periode. Ditambah dengan surveinya SMRC, Bang Ade Armando dan kawan-kawan. Poin saya adalah begini pada prinsipnya, kalau survei yang kita lakukan, rilis Mas di ya awal surveinya ya. Buni, kita rata-rata mengatakan ketika misalnya Pilpres diadakan saat ini dan Jokowi ikut tanding, memang mereka tetap memilih Jokowi. Ya, itu variabel penting. Yang kedua, tapi kalaupun toh itu harus menabrak undang-undang, itu tidak mungkin mereka akan memilih Ini kan Jokowi dua kembali. hal yang berseberangan sebenarnya. Betul, kan? artinya apa? Publik, masyarakat kita secara umum hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi respon terhadap Jokowi, kinerjanya positif, kalau harus 3 periode, dia no. Karena itu dianggap undemokratik. Karena dianggap berisiko dan harus berdarah-darah dalam Meskipun tanda bukan kutip subjeknya, bukan mengamandemen undang-undang Jokowinya yang menginginkan. Meskipun Betul, mungkin mereka- dari aspirasi pemilih tadi versi Bang Karena Kodari. memang linear, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu memang harus diapresiasi. Di angka hampir menyentuh 70% yang kita lakukan. Tapi ketika bicara tentang ingin memilih Jokowi kembali, tapi harus mengamandemen undang-undang, mereka bilang no way, nggak mau. Itu yang saya sebut sebagai keterbelahan hati dan pikiran publik saat ini. Satu sisi dia cukup respon secara positif dengan Jokowi, tapi on the other hand mereka nggak mau. Karena melihat hasil Betul, kinerja harus Presiden selama berdarah-darah ini. gitu ya, melakukan amandemen undang-undang yang ini dinilai tidak terlampau signifikan. Nah yang kedua yang paling penting Bang Kodari, kalau alasan polarisasi itu harus selesai dengan Jokowi Prabowo, justru saya berpikir sebaliknya. Karena kan variabel penting dari polarisasi itu Jokowi. Dan di situ juga ada Prabowo. Dua orang ini sedang berkoalisi dalam satu kolam koalisi saat ini. Kalaupun Yang harusnya sebenarnya sudah bisa dilihat dong hasil mestinya sudah polarisasinya. selesai. Kan tidak harus menjadikan Prabowo wapres dong untuk menyelesaikan persoalan. Kalau saat ini misalnya begitu banyak kadrun-kadrun yang intonasinya berat sekali disampaikan oleh Bang Kodari, itu non variabel Prabowo. Pasti ada variabel lain non Prabowo yang saat ini anti pemerintah, yang itu perlu dicari. Siapa orangnya? Ada Anies Baswedan di situ yang dipersonifikasi sebagai tokoh figur non oposisi potensial maju bersanding dengan siapapun nanti di Pilpres 2024, Mas. Ya. Karenanya menurut saya polarisasi itu tidak selesai hanya karena Jokowi dan Prabowo. Banyak hal yang bisa dijelaskan yang kemudian menurut saya bisa direkonsiliasikan. Menarik sekali. Ya, latar Mas belakangnya- Adi, banyak poin sebenarnya polarisasi itu terjadi. Tapi Dan- kami juga membuka survei Mas Adi. Betul. Kita masih banyak ini segmennya buat para narasumber. Kita masih buka Kita survei lihat juga. di belakang. Di catatan demokrasi Bang Kodari ini luar biasa loh Bang. Ya. Anda setujukah apabila jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode? 86% tidak setuju jawabannya. Bang Kodari Hasil nanti dari survei ditanggapi. kita malam hari ini. Mas Adi juga dilanjutkan analisanya seperti apa? Kita harus jeda dulu. Mas Usai Adi. jeda. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita akan segera kembali. Langsung ke Mas Adi, langsung ditanggapi Mas. Tak cukup kalau variabelnya hanya membahas polarisasi yang akan selesai ketika Jokowi dan juga Prabowo disatukan. Mas Adi. Betul, dan nggak cukup juga dibahas di catatan demokrasi ini. Makanya tadi waktu kita offline juga diskusi tentang Iya, ini panjang lebar. intinya saja lah. Intinya begini, soal polarisasi. Bang Kodari ingin menghilangkan polarisasi itu. Dengan mendukung Jokowi Prabowo, itu sudah menambah satu variabel polarisasi yang lain. Nanti akan muncul orang yang menolak Jokowi dan Prabowo. Itu sudah 4 variabel yang lain. Lawannya kota kosong tadi Mas. Betul, saya membayangkan Bang Kodari itu berpikir kalau ingin menghilangkan polarisasi, hilangkan partai politiknya. Karena pertanyaannya apakah menghilang polarisasi itu hanya dengan persatuan Jokowi dan juga Prabowo yang saat ini sebenarnya sudah bersatu juga. Betul, bagi saya nggak rasional karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Yang kedua, kalau soal polarisasi itu hanya pada Jokowi dan Prabowo, terlampau simplistis. Hilangkan partai politiknya. Semua partai politik yang ada di Indonesia itu adalah representasi dari polarisasi politik dan basis massa yang ada di masyarakat. PDIP itu marahens. Dia reinkarnasi dari PNI. Begitupun dengan partai-partai Islam, ada partai yang kemudian berbasis NU. Di situ ada PKB, ada P3. Adapun misalnya
partai Islam lain seperti yang berbasiskan Ikhwan. Di situ ada PKS dan lain-lain. Itu mau dihilangkan gimana? Personifikasinya itu muncul dalam partai politik. Dan itu yang sering mengemuka dalam setiap pilpres, dalam setiap pileg, dan kemudian dalam pilkada. Makanya sumber dari polarisasi itu sebenarnya partai politik, bukan pada figur. Ini yang sebenarnya menurut Juan Lenz, dulu-dulu itu selalu diwanti-wanti bahwa salah satu cacat bawaan dari sistem presidensialisme itu adalah kekhawatiran munculnya pengkultusan terhadap seorang Bang pemimpin. Kodari, Itu argumen yang Anda tidak kemudian rasional dihindari. dianggap Mas Adi, Kita langsung dengarkan ditanggapi dulu lah Bang Kodari. tanggapan Bang Kodari, silakan. Oke. Pertama begini, ini kurang dalam pemahamannya ya soal polarisasi di Indonesia ya. Jadi polarisasi itu bukan figurnya, tapi situasi dan kondisi pada saat ini, di mana politik identitas itu merajai zaman kita saat ini. Kan tadi saya sudah mengatakan di awal, jangan samakan pemilu 2004, 2009 dengan sekarang ini. Tapi kan tadi Anda sampaikan Jadi tahun 2004 itu bahwa sesungguhnya kemudian untuk memecah polarisasi pada ini tahun Jokowi dan juga Prabowo. 2004 ya, kenapa? Tadi kan Anda sampaikan bahwa untuk memecah polarisasi ini kembalinya Prabowo dan juga Jokowi Iya. disebut Nah namanya. begini, kita ikut ilustrasi dari Bang Ade ya. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo begitu. Mas Ganjar, mohon maaf saya diskon dulu ya, karena Mas Ganjar dari PDI begitu. Sehingga nggak bisa maju dari PDI. Karena situasi dan kondisi ya yang berkembang. Kemudian bisa juga mau maju dari partai lain. Anda menganggap PDIP tidak mungkin memajukan nama Ganjar? Ya mungkin saja, tetapi kemungkinan besar tidak, kan begitu. Oh, Kita gitu harus ya? buat asumsi ya. Ada datanya ya? Iya. Jadi begini, kalau di PDI itu Nama yang lain Bang, nama Puan bisa jadi dimajukan PDIP. ya bisa saja, tapi menang atau tidak kan itu pertanyaannya. Kan pasti Itu ada hal yang lain kalkulasi. loh ya, Begitu. itu hal yang lain. Surveinya SMRC itu men-challenge Ganjar yang bakal Iya, menang. saya lanjutin dulu begitu. Nah, saya membayangkan nanti yang akan maju ini, katakanlah misalnya Prabowo dengan Anies Baswedan, ya, atau siapapun juga, pasti nanti akan dibelah lagi menjadi calon nasionalis dan calon Islam. Nah, dengan perkembangan media sosial pada hari ini, maka pembelahan itu akan sangat berbahaya. Begitu. Bayangkan seorang Prabowo yang notabene seorang nasionalis, ya, tidak ada Islamic kredensial bisa dicap jadi calon Islam. Sandi yang juga bukan latar belakang santri menjadi santri milenial, begitu. Ya, jangan lupa bahwa kita hidup di zaman politik identitas. Kemudian kita ini hidup di era medsos dengan poinnya tadi logika sudah diulangi, echo Bang Kodari, chamber. poinnya kita Saya tambahkan libatkan lagi. masyarakat, Saya Bang tambahkan Kodari. lagi. Kita libatkan masyarakat di Twitter. Sedikit lagi ya. Dan aktor politik pada hari ini yang dominan saudaraku Adi Prayitno bukan cuma partai politik. Justru yang paling berperan dalam mewarnai wacana kita pada hari ini dan politik identitas. Ini marah nih. judulnya. Enggak, memang ini retorikanya begini. Ini cinta, Saya cinta. khawatir dimarahin Cinta. karena sering bertabrakan Enggak. pendapatnya. Jadi, ya, aktor yang paling besar sekarang ini adalah imam besar. Imam besar. Nah, dia bukan aktor politik, tapi lihat wacana dan semua dinamika yang terjadi ini. Yang kasih cap itu siapa? Nah, yang namanya aktor politik itu saudaraku Adi Praitno. Mohon maaf, bukan cuman partai politik. Jadi tolong diperluas teori politiknya. Terima kasih. Baik, kita ke Mas Arief Puyono. Mas Arief Puyono, ini pertanyaan sudah masuk Mas Arief Puyono. Kita bacakan terlebih dahulu untuk Mas Arief Puyono dari Nasrul Hadi. Apa alasan mendasar keinginan mengusung Jokowi lagi? Sampai-sampai berlawanan dengan konstitusi saat ini. Sementara kita lihat selama 2 periode, Jokowi banyak persoalan ekonomi dan lain-lain Mas Arief. Ini pertanyaan dari Nasrul Hadi, netizen catatan demokrasi. Silakan Mas Arief. Ya, semua itu kan perjalanan bangsa pasti ada persoalan. Ya, namanya persoalan ekonomi hari ini yang namanya di dunia akibat Covid, seluruh negara itu mengalami persoalan ekonomi pada rakyatnya. Baik terjadi PHK besar-besaran, banyak usaha yang nutup. Ya, jadi kita harus realize ya bahwasanya bukan karena Jokowi atau bukan karena Menko Perekonomiannya hari ini ekonomi kita tidak baik, tetapi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat terbatas, aktivitas ekonomi terbatas, supply chain terganggu.
di mana-mana. Ya, artinya kalau pada periode pertama saya katakan bahwasanya perekonomian di zamannya Pak Jokowi maju, bagus. Mas Arief, tapi Pernah apakah saya tidak ingin katakan memberikan kesempatan 2017 juga? ya. 2017 saya katakan, kalau Jokowi bisa memperbaiki perekonomian, Prabowo tidak akan menang. Dan itu terjadi 2019. Ya kan, artinya ya masyarakat itu don't care dengan yang namanya polarisasi identitas yang diinginkan masyarakat adalah presiden yang bisa melayani masyarakat, memberikan kesejahteraan pada rakyat, perubahan hidup rakyat, itu yang dipilih. Ya, kalau polarisasi mau kita halangi, sampai kapanpun tidak bisa. Nah, kan undang-undang kita kan hanya 2 periode, tidak inginlah menjajal persona-persona lainnya. Ya itu saya katakan, kita bisa lewat dekret presiden, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Kalau amandemen tidak dimungkinkan. Walaupun Pak Jokowi sudah menolak 2 kali ya Mas Arief? Saya pikir nggak menolak. Semua kan dalam keadaan, kalau memang, sekarang kita harus rely ya, harus sadar ya, bahwa negara kita ini sedang dalam keadaan darurat. Ya, sedang dalam keadaan darurat. Nah, Pak Jokowi sebagai kapten dari pesawatnya Indonesia ini harus bisa mengambil tindakan yang tepat. Baik, Mas Arief. Untuk melandingkan pesawat itu tepat pada tempatnya, tidak menjatuhkan korban. Ya, satu-satunya adalah dekret presiden untuk menyelamatkan bangsa dan negara, menyelamatkan perekonomian, diperpanjang masa jabatan Baik, Mas Arief. presiden. Kita Mas Adi Armando, kita ingin tanggapannya Mas Adi Armando. Saat ini kan yang menjadi ganjalan adalah harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini opsinya lain dari Mas Arief. Ya, jadi ini kita harus lurus nih ya, terutama Bung Kodari. Misalnya Anda kan punya asumsi bahwa para pecinta Jokowi itu akan setuju dengan majunya kembalinya Pak Jokowi ya. Saya adalah diehardernya Pak Jokowi kan. Tapi kemudian saya akan mengambil pilihan yang berbeda. Dan saya rasa memang ada cukup banyak atau barangkali mayoritas dari para pendukung Jokowi juga akan menyatakan bahwa jangan. Ya, Anda berargumen itu karena undang-undang dasarnya belum dimungkinkan. Tapi ya itu persoalannya. Ini kalau mau dilakukan harus ada amandemen. Dan proses menuju amandemen itu sama sekali tidak mudah. Ya. Apalagi dekret presiden. Menurut saya dekret presiden kalau itu sampai dikeluarkan itu ya all hell break loose kata orang. Itu akan perang beneran di Indonesia. Nah, sekarang apakah kalau ada upaya ke arah amandemen tidak akan terjadi persoalan? Ada persoalan, Bung Kodari. Persoalannya? Akan terjadi perpecahan juga. Misalnya gini, datanya SMRC, Bung Kodari menunjukkan bahwa pada dasarnya kalau kita lihat dari pembelahan antara masa pemilih partai, itu ada pembelahan yang sangat clear antara siapa yang mendukung Jokowi maju 3 periode dengan yang tidak mendukung. Iya. Yang mendukung seperti Anda bilang 66% itu PDIP. Ya, yang paling jelas tegas mengatakan kita dukung lagi Jokowi maju 3 periode itu PDIP, 66% ya. Kemudian ada partai semacam Golkar, Nasdem, PAN gitu ya. Itu semua mengatakan PKB itu mengatakan 50-50 lah. Nah, sementara lawannya, kubu seberangnya itu adalah PKS, Gerindra, apalagi ya Bung Kodari, Demokrat dan P3. Itu di atas 70%. Jadi artinya kemungkinannya akan seperti apa? Saya ingin mengatakan bahwa bayangkan begitu isu amandemen ini dimunculkan oleh Bung Kodari dan dia akan kemana-mana nih, ya. Dan ternyata DPR-nya mulai berpikir tentang hal yang sama dan mulai bergulir ide tersebut. Yang terjadi adalah polarisasi jangan ditunggu 2024 Bung Kodari. Malah sekarang akan lebih cepat. pun sudah akan terjadi. Akan ada orang turun ke lapangan bilang tidak ada amandemen. Yang di sini bilang dukung amandemen. Mas Adi, tapi jelas standing point pimpinan MPR menolak amandemen Undang-Undang Dasar, Mas. Jangan terlalu percaya sama pernyataan politisi. Politisi itu bisa ngomong sekarang apa, minggu depan ngomong apa, 2 minggu lagi ngomong apa. Saya bukannya melecehkan ketua MPR atau siapapun. Tapi saya mau bilang bahwa kalau dia merasa bahwa memang politik itu apa Bung Kodari, who gets what when how katanya.
Anda dapat apa, kapan, mengapa, dengan cara bagaimana. Jadi para politisi itu pada akhirnya akan berpikir tentang cost and benefit. Untungnya apa, geruginya apa kalau mengajukan gagasan Tapi amandemen. Anda dieharder Jokowi pun tidak mau Jokowi maju 3 periode, Mas Ade. Itu kan Bang Ade. Enggak, karena artinya, dan saya rasa saya merepresentasikan banyak kelompok Jokowi yang mengatakan bahwa kita sudah punya amandemen Undang-Undang Dasar yang keren. Di awal reformasi dulu kita sudah berhasil mencegah jangan sampai ada presiden itu yang menjabat dalam waktu terlalu lama. Karena jabatan itu memang melenakan, memang mendorong orang untuk korup. Ya, karena itu marilah kita selamatkan Jokowi agar dia berakhir tahun 2004 dengan nama yang harum. Jangan sampai mengulang kesalahan presiden-presiden yang lama. Itu kan tadi kalau yang dicontohkan Bang Ade, kalau jadi diehardnya Jokowi. Kita lihat dulu Bang, hasil polling sementara di Twitter kami, @catatanDemokrasi. Kalau kita lihat ada sekitar, tadi update-nya ada sekitar 86% masih yang tidak setuju. Ya, luar biasa, kita tunggu lagi bagaimanakah hasil survei itu Anda. Harus dicek, itu pendukung atau Twitter. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Catatan Demokrasi kembali sesaat lagi. Iya, ini karena banyak sekali pertanyaan di Twitter yang masuk, Android dan mayoritas ditujukan mention untuk Bang Kodari. Siap Bang Kodari, kita akan bacakan paling tidak ada 3 pertanyaan. Mohon dijawab dengan cukup cepat dan dalam waktu yang singkat. Sudah siap ya? Kita akan bacakan pertanyaan pertama dari @chandra_LPG. Adakah inisiasi dari Ormas atau warga negara secara individual untuk melaporkan Muhammad Kodari katanya? Karena orang ini telah secara tidak langsung melawan undang-undang. Alhamdulillah belum ada. Kalau di Twitter ada kemarin trending topik 2 hari. Tapi insya Allah nggak bisa, nggak ada pasalnya. Karena pertama ya saya kalau dibilang melanggar konstitusi yang mana? Saya pakai pasal 37 konstitusi kita juga yang mengatakan bahwa amandemen itu boleh dilakukan. Gitu. Oke, waktunya pas sekali. Pertanyaan kedua langsung dari @ajuansyah, Kodari, oportunis dan pragmatis. Iya, tidak. Saya ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini. Saya tidak ingin melihat bahwa saudara saya nanti ada yang meninggal. Jangan lupa ya Bawaslu itu diserbu gara-gara mengumumkan hasil pemilu presiden. Nah, contoh di Amerika bisa terjadi, apalagi di Indonesia. Begitu. Oke, siap. Pertanyaan ketiga terakhir untuk Bang Kodari dari @draw_Jacob. Untuk Kodari, mau kurangi polarisasi katanya, tapi dengan mendakwahkan Presiden 3 periode yang jelas mengkhianati semangat reformasi 1998. Apakah bukannya justru akan menambah awetkan polarisasi? Pertama begini, yang saya usulkan ini bukan presiden tanpa batas seperti masa Orde Baru. Yang kedua tidak bisa disamakan masa sekarang dengan masa Orde Baru. Ya, karena sekarang partainya banyak, KPU-nya independen, kekuasaan sudah dialirkan ke daerah-daerah ya. Kemudian kalaupun terjadi polarisasi, ini sekaligus menjawab dari Bang Ade, sesungguhnya setiap perubahan atau amandemen undang-undang ya, bukan undang-undang dasar ya, undang-undang KUHP, KPK, Omnibus Law, pasti terjadi pro dan kontra. Nah, hemat saya seberat-beratnya pro kontra pada saat ini itu masih lebih terkelola ketimbang nanti pada saat tahun 2024 yang akan datang. Paling tidak sekarang ini 80% partai pendukung pemerintah menurut saya akan mengelola ya dinamika yang terjadi di lapangan. Oke, cukup sampai di situ. Pertanyaan sudah dijawab semua oleh Bang Kodari. Mas Adi Praitno, polarisasi pemerintah akan mengelola dengan baik kalau formatnya Jokbro. Oh iya, saya ingin melanjutkan penjelasan tentang polarisasi. Kenapa saya sebut partai politik? Karena sejak pemilu pertama di Indonesia 55 sampai sekarang, semua partai itu based on polarisasi yang terjadi pada masyarakat. Baik polarisasi keagamaan ataupun polarisasi ormas. Itu penting. Kenapa PKS misalnya dengan PKB itu nggak akur? Kan sederhana. Itu kan soal polarisasi kunut nggak kunut. Soal tahlil nggak tahlil. Dan itu nggak bisa dihilangkan, satu. Yang kedua saya setuju. Banyak ormas-ormas yang menurut saya menjadi free rider. Menjadi penumpang gelap kalau ada pemilu. Kalau ada pilkada dan ada pilpres. Nah yang gitu-gitu saya setuju dihilangkan. Jadi ketika Prabowo berkoalisi dengan Jokowi, teman-teman Gerindra ngomong, ada penumpang gelap. Mereka adalah kadrun yang mencoba untuk mengintervensi supaya pilpres ini lebih aktual dan lebih hot gitu ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ke depan partai politik ini harus
Satu, menjadi alat tunggangan kelompok-kelompok free rider itu. Kalau mau menghilangkan polarisasi, cukup diidentifikasi. Entah itu kadrun, entah itu wahabi, entah itu imam besar. Hilangkan. Mereka nggak boleh masuk dalam koalisi kalau harus mengintervensi bagaimana basis perlawanan untuk memenangkan pemilu. Jadi partailah yang mengendalikan mereka, bukan sebaliknya. Bukan merekalah yang kemudian mengendalikan baris pertempuran untuk memenangkan. Kan itu yang salah kaprah dalam Pilpres 2019, Bang Ade. Bang Kodari yang terhormat, yang saya muliakan gitu ya. Itu penting. Artinya apa? Jangan biarkan para penumpang ini masuk terlampau jauh dalam pemenangan. Karenanya dalam survei yang kita lakukan, kelompok FPI, kelompok HTI itu mayoritas setuju dibubarkan. Yang kedua, ketika kita tanya apakah ormas seperti HTI dan FPI, bagaimana saran dan pendapatnya? Masyarakat menyarankan mereka itu bikin partai politik. Nggak perlu berlindung dalam sebuah ormas Islam besar, tapi kerjanya nunggangin politik. Itu nggak sehat secara demokrasi. Pemilu, kompetisi itu mensyaratkan polarisasi. Nggak bisa dihilangkan. Kecuali kita hidup dalam negara yang fasis. Yang tunduk, patuh pada satu madhab saja. Madhab satu presiden, madhab satu etnis, madhab satu agama, dan seterusnya. Multipartai sistem yang Indonesia, yang saat ini kita anut, sekali lagi, itu bagian kekayaan yang harus kita olah. Nah, yang disebut polarisasi oleh Bang Kodari, kodrun itu, adalah tidak lebih dari sekedar penumpang gelap yang saat ini sudah wassalam riwayat politiknya. Dengan bergabungnya betul, kedua. FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Jadi ke depan siapapun yang mau bertanding, jangan kasih pintu buat mereka. Baik, Mas Arief Puyono, itu kan bahaya. implikasinya seperti apa Mas Arief Puyono kalau ini terus didorong, Mas Arief Puyono? Ya, tadi saya kasih jalan kan. Kalau tidak bisa amandemen, ya dekret presiden. Apakah tidak kemudian semakin terpolarisasi lagi dengan ada dekret presiden tersebut? Loh, dekret presidennya itu kan memperpanjang masa jabatan presiden dan anggota DPR RI. Ini wacana saja, wacana 3 periode dengan amandemen undang-undang saja sudah gempar, apalagi dekret presiden, Mas Arief. Saya rasa dekret presiden kalau untuk keselamatan bangsa, masyarakat tidak akan ada yang menolak. Maksud ada keselamatan bangsa, kondisi bangsa saat ini memang sedang tidak stabil atau bagaimana ini Mas Arief? Loh, kenyataannya kan memang nggak stabil. Dilihat COVID dari naik terus. Berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Offsetnya yang mana Mas? Kita Contoh tidak tahu konkretnya, sampai Mas Arief? kapan ini selesai. Tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan selesai. Satu-satunya jalan kalau memang amandemen sulit, yang tadi Bang Armando cerita hitung-hitungan partainya nggak bisa, ya jalan tengahnya dekret presiden memperpanjang masa jabatan Jokowi dan anggota DPR RI. Kan tidak menyalahi dekret presiden. tapi untuk kemudian keselamatan kalau masyarakat. misalnya Pak Jokowi maju lagi, pasangannya bukan Prabowo begitu ya? Oh, kalau Jokpro saya nggak dukung. Bukan itu tujuan saya. Oke. Ya, tujuan Baik, Mas saya Arief. itu merubah amandemen dari 2 periode menjadi 3 periode. Karena sampai hari ini saya bingung. Itu Pak Amin Rais CS dulu itu buat amandemen Undang-Undang 45. Dari mana datangnya 2 periode? Apa karena ngikut-ngikut Amerika? Apa karena ngikut-ngikut negara-negara lain? Loh, kita kan punya cara sendiri. Dan amandemen itu bukan hal yang naif ya, atau tidak bisa dilakukan. Baik Mas Arief, poinnya sudah kita terima Mas Arief. Mas Adi Armando, bagaimana ini Mas ke depannya kalau memang ini diperjuangkan, tapi ternyata tadi Mas Adi mengatakan sebenarnya yang namanya kadrun itu sudah wassalam, sudah nggak ada lagi sekarang. Kenapa mau ada polarisasi lagi ke depannya, Mas Adi? Ya, buat saya kan memang sejak awal saya tidak mengamini, mengendorse argumen polarisasi itu, ya, bahwa ini Jokowi kembali diajukan dalam rangka menghindari polarisasi. Kan memang saya tidak merasa itu sebagai sebuah isu yang penting. Tapi walaupun saya tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Kodari, bahwa potensi-potensi terjadi polarisasi sangat besar terjadi di Indonesia. Tapi apakah caranya dengan memajukan nama Jokowi lagi itu yang menurut saya kok Bung Kodari ini khawatir dengan orang-orang yang ada. Kenapa harus kembali ke Jokowi? Bukankah ada orang-orang muda, lebih muda, yang walaupun tadi sudah berulang kali disebut oleh Bung Kodari nggak mungkin maju dan seterusnya, tapi kan kita bisa bicara tentang itu adalah orang-orang potensial yang bisa maju, yang Siapa juga saja yang Dan menurut Anda begitu potensial? yakin lawannya adalah kota kosong katanya.
saya yakin di Indonesia tidak akan terjadi kota kosong. Sebutkan sih. saja Mas Adi namanya siapa saja yang menurut Anda potensial Oh enggak, selain saya nama udah sebut Joko Widodo. nama kan. Kalau kita bicara survei, orang-orangnya selalu adalah Prabowo tetap kuat ya untuk maju. Kemudian ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan. Baru kemudian ada Risma dan bla bla bla. Tapi yang 3 teratas itu selalu begitu. Ya. Nah, kenapa kalau Prabowo dan Anies dan Ganjar yang maju, ya, kita tidak bisa mengharapkan bahwa polarisasi tidak akan terjadi. Kenapa harus ada Jokowinya? Dan bukan karena kita nggak cinta Jokowi, kita sangat percaya pada Jokowi. Dan saya rasa ada banyak orang yang 54% itu bilang Jokowi maju lagi. Itu karena percaya bahwa presiden ini sudah membawa Indonesia ke arah kemajuan yang baik. Oke, Ya. Mas Ade, kalau Anda sendiri setuju tidak dengan presiden 3 periode? Tidak, karena Tidak. sejak awal saya sudah katakan Oke. begini, kita teman-teman atau bapak senior-senior kita di awal 2000-an itu, Amin Rais Oke, dan oke. kawan-kawan, itu ketika dia melahirkan 2 periode itu kan belajar dari pengalaman karena presiden-presiden sebelumnya. Coba lihat deh ya, Bung Karno sebetulnya keren, tapi kemudian dia mulai demokrasi terpimpin dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi presiden seumur hidup, itu kemudian timbul masalah. Oke. Baik. Soeharto Kita tangkap. jadi masalah karena dia kepengen, kalau aja dia berhenti tahun 80 kali Bung Kodari, mungkin masalahnya nggak separah seperti kemudian. Oke, Jadi siap. Waktu ada itu argumen. undang-undangnya kan Bang memang tidak melarang, undang-undang dasar kan memang tidak melarang. Tapi Baik, artinya sambil ada kita lihat pengalaman polling, Bapak-Bapak. sejarah. Polling Kita catatan lihat dulu, demokrasi Mas malam Ade, hari ini Mas sudah Adi kita dan tutup. Bang Ini Kodari. setujukah Anda bila jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode? Jawabannya Naik 87%, naik 1% dibanding. Oke, dengan dibacakannya polling ini setuju 5%, ini tidak votersnya ya, setuju 3.208 responden yang ikut. Kita Dan akan segera langsung. kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك دائما أبدا على عبدك وحبيبك نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan tamu undangan yang ada di studio, semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya insya Allah mau sampaikan mengenai amanah. Amanah, kalimat yang tidak ada terjemah ke bahasa. Itu amanah. Kalau bahasa Indonesia amanah, kalau bahasa Arab amanah. Setiap orang dari manusia diberikan tanggung jawab, diberikan amanah. Amanah itu yang saya ingin sampaikan bukan hanya mengenai presiden atau pejabat, tetapi setiap orang punya tanggung jawab. Baik orang tua, baik pemimpin, semuanya mempunyai tanggung jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sebelumnya mohon semuanya menerima apa yang saya mau sampaikan. Kenapa? Karena saya yang sampaikan bukan dari saya, tetapi dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang dari saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kepada seluruh orang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan perkataan yang benar dan baik. Wa qulu qawlan sadida. Siapa yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, mereka yang beruntung dunia dan akhirat. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada
langit, gunung, dan bumi. As-samawat wal ard wal jibal. Makhluk yang besar Allah menawarkan amanah. Tapi mereka enggan, tidak menerima amanah karena merasa berat sekali. Wa hamalaha al-insan, tetapi manusia itu menerima amanat. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia itu zalimi diri dan jahula, bodoh. Kata guru saya, manusia itu antara malaikat dan hewan. Malaikat makhluk yang mulia, hewan makhluk yang rendah. Manusia di antaranya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka hanya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai hawa nafsu. Haiwan makhluk yang rendah, tidak punya akal tetapi punya hawa nafsu. Manusia di antaranya, kalau manusia punya akal, punya syahwat. Kalau akal melebihi syahwatnya, melebihi hawa nafsu, melawan hawa nafsu, memenuhi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisinya lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia biarkan nafsu mengikuti hawa nafsu, dia menjadi lebih rendah dari hewan. Tergantung. Berarti manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena punya akal, punya hawa nafsu, punya taklif, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas. Berarti setiap orang punya tugas, tanggung jawab. Dan nanti di hari kiamat ditanya tentang tanggung jawabnya. Apakah mengerjakan tanggung jawabnya sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tetapi siapa yang menerima, siapa yang peduli? Orang beriman saja. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat atau ciri-ciri orang beriman di surat Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Salah satu sifatnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga amanat. Dan orang munafik tidak menjaga amanah sama sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, ciri-ciri orang munafik, sifat orang munafik, salah satunya idza haddatha kadab. Jika dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, berjanji dia ingkari perjanjian. Wa idza tumina khan, diberikan amanah, tugas, dia min khiyanati. Ketika seorang diberikan amanah min khiyanati, tidak memenuhi, tidak menjaga amanah, fantadhiru sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimuliakan oleh Allah, menjaga amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber sudah menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kita tunggu lika-liku Presiden 3 periode ini. Apakah ini hanya pepesan kosong belaka atau nanti terwujud? Ya, kita harapkan diskusi kita tadi bisa diserap intisarinya dan Anda yang menentukan pemirsa. Terima kasih untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Terima kasih Mas Ade, terima kasih Bang Kodari, terima kasih juga Mas Adi. Kita jumpa kembali di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Andromeda Mercury dan juga Maria Suga pamit. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.